Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, identitas yang baru. Nats Alkitab terdapat di dalam Amsal 23 ayat 7a. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai warga negara Indonesia dan telah berusia 17 tahun, kita pasti harus memiliki kartu identitas pribadi. Kartu ini sebenarnya hanyalah menggambarkan keterangan daripada gambaran manusia secara lahiriah. Ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, dan alamat rumah. Dan di sana juga ada dicantumkan NIK, yaitu nomor induk kependudukan. Identitas lahiriah juga dapat dilihat melalui pendidikan kita, karir kita, prestasi, bahkan pelayanan kita. Namun saudara, sebenarnya manusia batiniah kitalah adalah identitas kita yang sebenarnya. Dan hal ini akan berpengaruh keluar, termasuk kepada jawaban kita ketika ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita menggambarkan diri kita sendiri. Karena apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itulah kita. Seperti nats firman Tuhan yang hari ini berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita mempunyai identitas atau gambar diri yang benar? Ketahuilah saudaraku, dosa telah sangat berpengaruh besar terhadap kegagalan kita melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Padahal manusia diciptakan Allah begitu sempurna karena menurut gambar dan rupa Allah. Artinya identitas manusia yang diciptakan Allah sangat jelas. Tetapi iblis dengan tipu dayanya berusaha merusak gambar diri Allah yang ada pada manusia sebagai ciptaannya. Pada saat kapan ia merusak gambar diri ciptaan Allah itu? Pada saat iblis berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Lalu Hawa memakan buah itu dan diberikan juga kepada suaminya. Apakah terjadi seperti yang dikatakan iblis itu? Benar saudara, terjadi. Mata mereka terbuka, tetapi bukan menjadi seperti Allah, tetapi Adam dan Hawa melihat bahwa mereka telanjang. Dan saya mempelajari di sini bahwa pengertian dari kata telanjang dalam konteks ini adalah manusia kehilangan gambar diri yang jelas. Saudaraku, banyak hal dan peristiwa yang membuat identitas diri kita menjadi rusak. Bahkan orang-orang percaya pun masih ada yang bergumul dengan identitasnya. Bisa karena kita kehilangan figur orang tua, seperti cara orang tua membesarkan kita, mendidik kita. Bisa karena perselingkuhan dan perceraian. Bisa karena pengalaman hidup yang pahit, seperti tidak diakui, direndahkan, dibuli, dan dilecehkan. Bisa karena kegagalan, penderitaan, dan sakit penyakit. Bahkan kita pernah melihat beberapa artis terjebak dalam problem identitas. Mereka mengaku perempuan padahal dia sebenarnya lahir sebagai laki-laki atau sebaliknya. Jadi saudara, semuanya ini dapat mempengaruhi kita kehilangan gambar diri yang benar. Sebagai contoh, ketika seorang anak kecil sering mendengar perkataan seorang ayah yang dihormatinya dan yang dikasihinya, tetapi perkataannya itu adalah kata-kata yang merendahkan, sehingga ketika ia besar, ia berpikir seperti itulah dirinya sama seperti yang sering diucapkan ayahnya. Ketika seseorang gagal berkali-kali dalam usaha, dalam hubungan dengan orang lain, maka itu bisa juga menyebabkan kita kehilangan kepercayaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki identitas yang baru
dan meninggalkan gambar diri kita yang lama dan rusak? Pertama, kita membutuhkan Yesus dan Roh-Nya yang kudus untuk memulihkan batin kita. Karena jika tidak, apa yang akan kita jadikan dasar identitas kita? Kedua, jangan pernah meletakkan keyakinan kita kepada dunia atau apa yang orang katakan tentang kita. Karena keyakinan kita harus didasarkan kepada Alkitab, firman Allah yang hidup. Ketiga, sadarilah bahwa sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah karena penebusan dari darah Yesus yang mahal. Jadi dari Dialah kita tahu bahwa kita bernilai dan berharga. Untuk itu, buanglah pikiran-pikiran yang buruk tentang diri kita sendiri. Dan keempat, jangan menyerah pada musuh. Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jadi iblis itu harus kita lawan setiap kali dia berusaha mencobai dan mengintimidasi kita, saudara. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, pujian dan penyembahan, dan milikilah komunitas yang dapat membangun kerohanian kita dengan teratur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa di dalam kuasa penebusan-Mu, kami telah menjadi ciptaan baru. Sehingga identitas kami yang dulu dirusak oleh iblis, telah Engkau gantikan menjadi baru. Sekarang biarlah kami diberikan kekuatan untuk bertumbuh ya Tuhan, dengan menanggalkan cara pandang yang salah dan memandang diri kami menurut perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.